Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan saya, Nur Rahmat Lailia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dalam video Rekam Ruang Arsitektur Kontekstual 2021. Kali ini, saya akan membahas mengenai konteks dalam sebuah rumah tinggal. Tanpa menunggu lama lagi, yuk langsung saja kita bahas. Rumah ini berlokasi di Kabupaten Sumeneb, tepatnya Desa Tenonan, Kecamatan Manding. Lokasinya yang berada di tepi jalan memudahkan penghuni dalam sirkulasi keluar masuk dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, kita akan terlebih dahulu melewati pagar. Setelah itu akan terlihat dua pintu sebagai akses masuk ke dalam rumah. Yang pertama adalah akses pintu depan untuk masuknya tamu menuju ke dalam rumah, dan yang kedua adalah akses pintu samping untuk masuknya penghuni ke dalam rumah. Sebelum memasuki pintu depan, akan ada teras dengan furnitur kursi dan meja kayu yang dapat digunakan sebagai ruang tamu outdoor. Di sekitar teras, terdapat taman mini yang mengimplementasikan karakter penghuni yang menyukai lingkungan. Seperti pembahasan di video sebelumnya, setelah melewati pintu depan, kita akan langsung disuguhkan dengan ruang tamu bernuansa alam yang berhubungan langsung dengan kamar tamu dan ruang keluarga. Kamar tidur tamu yang letaknya di sisi utara ruang tamu, saat ini dia difungsikan sementara oleh penghuni yang digunakan sebagai kamar tidur anak. Di dalam kamar ini terdapat beberapa furnitur seperti meja belajar, kasur, dan terdapat 3 lemari dengan 2 lemari sebagai lemari pakaian dan 1 lemari sebagai lemari arsip. Kemudian di sisi barat kamar tamu ini terdapat jendela dan ventilasi udara sebagai masuknya pencahayaan dan penghawaan alami ke dalam kamar. Oke, kemudian kita beralih masuk melalui pintu samping yang merupakan akses masuk utama pada rumah ini. Hal tersebut dikarenakan pintu samping akan langsung berhubungan dengan ruang keluarga. Ruang keluarga sendiri dibagi menjadi 2 daerah berdasarkan fungsinya, yakni sebagai tempat berkumpulnya keluarga pada area tengah ruang keluarga dan sebagai tempat kerja atau ruang kerja pada area selatan ruangan ini. Pada area tengah terdapat beberapa furnitur seperti TV, meja TV, kasur, dan kipas angin. Area tengah berhubungan langsung dengan ruang tamu, kamar tidur, dan ruang makan. Pada daerah ruang kerja terdapat beberapa furnitur seperti meja kerja, lemari arsip, dan lemari buku. Biasanya, yang menggunakan ruang kerja ini didominasi oleh sang kepala keluarga. Ruang kerja ini berhubungan langsung dengan kamar tidur anak dan garasi. Dengan garasi rumah ini yang cukup lebar karena dapat menampung 1 mobil dan 4 sepeda motor di dalamnya. Selain itu, pada bagian timur garasi terdapat gudang dan akses keluar menuju pekarangan belakang yang terdapat pohon buah dan kandang ayam milik penghuni. Ruang keluarga ini memiliki jendela kaca dan ventilasi udara sebagai masuknya cahaya dan angin secara alami. Selain itu, terdapat pula gelas blok pada dinding area ruang kerja yang berfungsi untuk memasukkan cahaya matahari alami. Di rumah ini terdapat 5 kamar mandi, yakni 3 kamar mandi dalam yang berada di kamar tidur penghuni, 1 kamar mandi untuk umum, dan 1 kamar mandi di dekat musola. Pada kamar mandi dalam, menggunakan bak kecil untuk menampung air keran dan memudahkan ketika proses membersihkan bak tersebut. Pada setiap kamar mandi terdapat bata roster yang berfungsi sebagai masuknya cahaya alami pada kamar mandi. Kemudian kita beralih menuju ruang makan yang menyatu dengan dapur dan laundry. Pada ruang ini terdapat meja makan beserta kursinya, kulkas, 2 lemari penyimpanan alat masak, dan lemari kecil yang berada pada area atas kompor untuk menyimpan bumbu-bumbu dapur. Di atas lemari kompor terdapat roster bata untuk sirkulasi udara di dapur.
Kemudian di sebelah dapur terdapat musola yang berdampingan dengan kamar mandi dan mesin cuci. Musola tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas ibadah oleh penghuni. Oke, cukup sekian video rekam ruang kali ini. Thanks for watching and see you in the next video.